Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin, kita masih dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam sosial media, dan media merupakan wadah bagi kita untuk kita bisa menjalin tali silaturahim, membangun ukhuwah Islamiyah yang semakin kuat kokoh ke depannya. Semoga hidup kita selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan juga di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Para sahabat-sahabat saya yang saya hormati, yang saya juga ta'zimi, pada kesempatan kali ini topik yang akan saya bahas yaitu melanjutkan video yang kemarin yang berkaitan dengan judulnya adalah langkah-langkah untuk mencapai istiqomah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kelanjutan tentang topik yang kemarin, yaitu langkah-langkah untuk mencapai istiqomah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Langkah-langkah untuk mencapai istiqomah dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nomor 2, lingkungan dan komunitas. Kita ketahui bersama bahwasanya lingkungan dan juga komunitas yang kita selalu berinteraksi dengan mereka tentunya juga sangat berpengaruh terhadap perilaku kita. Pergaulan di situ juga bisa mempengaruhi terhadap diri kita. Bahkan jikalau misalkan ada seseorang bergaul dengan orang baik, tentunya orang tersebut juga termotivasi untuk menjadi orang yang baik. Oleh sebab itu, makanya di situ pergaulan juga mempengaruhi terhadap perilaku seseorang. Makanya di situ di dalam Islam diajarkan bagaimana kita bisa mencapai atau mengikuti langkah-langkah untuk mencapai istiqomah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua di situ lingkungan dan komunitas. Bergaul dengan orang soleh, pilihlah teman dan lingkungan yang baik dan memiliki visi yang sama untuk kebaikan agama agar saling mengingatkan. Artinya manfaat atau hikmah yang kita bisa peroleh, yang kita bisa dapatkan jikalau misalkan kita bergaul dengan orang soleh, tentunya kita bisa saling mengingatkan karena kita adalah satu tujuan di dalam agama. Salah satu contohnya misalkan ada teman kita yang di situ sudah mulai pudar istiqomahnya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita dengan bergaul, dengan kita berinteraksi dengan mereka, kita bisa mengingatkan mereka supaya tetap berjalan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya mereka juga bisa mengingatkan kepada yang lain yang di situ semangatnya mulai kendor dalam menjaga istiqomah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah fungsinya, manfaatnya, hikmahnya jikalau misalkan kita bergaul dengan orang soleh. Dan itu kita bisa saling mengingatkan karena kita satu tujuan, yaitu tujuan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lingkungan dan komunitas yang kedua di situ, cari komunitas kebaikan. Gabung dalam grup kajian, komunitas masjid atau kelas online yang bisa memberikan semangat dan dukungan. Jadi di situ di zaman yang modern di sini kita tidak sulit mencari komunitas. Terdapat banyak komunitas yang berkaitan dengan kajian-kajian keislaman
Salah satu contohnya ada komunitas yang offline, ada juga komunitas yang online. Di situ semata-mata ingin membahas tentang agama. Di situ semata-mata ingin mengumpulkan masyarakat muslim untuk kita senantiasa belajar tentang agama. Di situ juga mengajak kepada kita untuk mengikuti kajian-kajian keislaman. Makanya di situ saya katakan bahwasanya komunitas kita di situ cari komunitas kebaikan yang di dalamnya mengandung majelis zikir, yang di dalamnya mengandung majelis ilmu, agar supaya menambah wawasan kita, agar supaya menambah keilmuan kita, khususnya di situ dalam bidang agama Islam. Terima kasih saya sampaikan kepada kalian semua yang sudah berpartisipasi di dalam channel saya. Semoga ini bisa bermanfaat buat kita semua dan menjadi perantara kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya tutup, mari kita ngirim Fatihah dulu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa liman dakhala fi baitihi ajma'in kullu syai'in lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah yang selanjutnya, mari kita ngirim Fatihah kepada kedua orang tua kita semuanya, guru-guru kita semuanya, kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat, semoga diteguhkan Islam dan juga iman kita oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga dekat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih saya sampaikan kepada kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.